Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, senang banget nih rasanya kali ini balik lagi bareng Nara dalam program Podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini Nara bakal bincang-bincang nih bareng mahasiswa Universitas Andalas yang punya banyak banget prestasi. Dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Langsung aja kita sapa. Halo Bang. Iya Kak. Oke, boleh perkenalan dulu nih, namanya siapa dulu nih? Oke Kak. Jadi saya Lucky Figurafi, biasa dipanggil Lucky, dari Proteksi Tanaman Angkatan 2020. Berarti dari angkatan 20 Ya. ya. Oke. Aku dengar-dengar nih Bang Luki ini tuh jadi mahasiswa berprestasi nih karena banyak banget nih lomba-lomba yang udah diikutin. Kalau boleh tahu nih sedikit nih cerita pengalaman dari Abang kenapa nih milih buat gak jadi mahasiswa kupu-kupu aja kuliah pulang. Kenapa milih untuk Ya. ikut banyak lomba nih? Ya. Karena menurut saya di jenjang kuliah ini kita perlu mengembangkan diri, banyak pengalaman gitu kan. Setelah berkuliah nanti harapan kita itu dunia kerja. Kalau misalnya Mm-mm. kita memilih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu, nah, takutnya nanti di dunia kerja kita kesusahan gitu. Berarti buat perbaiki CV ya biar gampang Ya, masuknya nanti betul ya. Kak. Tapi capek nggak sih kan proteksi tanaman ya pasti bikin laprak dan lain-lain. Ya, Itu ya. gimana nih bagi waktunya? Susah nggak sih? Sebenarnya susah. Eh, saya mulai ikut lomba-lomba nih baru dapat rezekinya di tahun Mm-mm. kemarin. Jadi sudah di semester berapa ya? 6 atau 7, 6 atau 7 gitu. Jadi pas di awal itu saya emang fokusnya kuliah dulu gitu. Hmm, Di semester 1 2, semester 3 4 baru mulai untuk mencicil ngikutin lomba sedikit-sedikit gitu. nge-push buat CV ya. Hmm, Terus nih dari banyak nih lomba kan udah ikutnya tuh dari 1 tahun lalu kayaknya ya. iya, Itu udah ikut lomba apa aja? oke. 1 tahun lalu itu ada beberapa lomba yang diikutin, seperti lomba dari BRC InBio yang ngadain itu tingkat internasional, diadain di Malang di Mm-mm. Universitas Brawijaya. Jadi pas itu dapat bronze medal dalam kategori Research Idea for College Student. Nah, terus ada lagi Linean Games, pas Mm-mm. itu jadi third winner. Dan dari third winner nih itu diadakan oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia dalam acara ICESI 2023. Dan Banyak mungkin ada lagi. lagi. Oke. Terus dari lomba-lomba ini kan ada banyak nih. Dapat winner-winner dan lain-lainnya nih. Sejauh ini apa sih lombanya yang paling abang rasa tuh kayaknya ini susah deh. Atau mungkin kayaknya ini ntar aja deh. Kayaknya nggak bakal dapet juga. Ya. Kalau yang paling susah dari yang sudah diikuti itu menurut saya di ICESI tadi Kak, Yang yang di Linean mana? Games. Ah, Soalnya kalau Linean Games ini kan cerdas cermat mm-mm. entomologi, jadi kita harus menghafal semua hal tentang entomologi, tentang serangga gitu. Ah, Dan itu kami pada saat itu alhamdulillahnya masuk final. Setelah sekian lama Unan tidak masuk final, sekitar 16 tahun, wah lama ya. karena ya, jadi karena setiap 4 tahun kan acara ini diselenggarakan, jadi melawan juara umum dari Brawijaya gitu. Wah, agak ketat ya Ya, dari Brawijaya ya. Terus nih dari semua nih yang udah diikutin itu rata-rata perorangan kah? Atau ada yang kelompok nih? kalau yang biasanya kelompok gitu sih Kak. Berarti per Karena grup ya? dari LKTI sama Linian Games tadi. Gitu. Terus nih, yang paling berkesan nih kayak, wah nggak nyangka banget nih bisa menang. Itu Mm. masih dengan lomba yang sama kah atau dari lomba yang lain? Ada yang dari lomba lain seperti yang saya bilang tadi yang bronze medal, Mm-mm. itu kan tingkat inter dari 38 univ dari 4 negara yaitu Indonesia, Taiwan sama India sama Malaysia. Terus ada satu lagi yang struggle banget Apa dari tuh? awal kuliah itu nyoba ngajukan Mm-mm. itu PKM Kak. Nah, Itu agak ya, susah ya iya, lulusnya heeh. ya.
dari awal kuliah ngajuin proposal itu ndak diterima, nggak Belum pendanaan. keterima. Berarti itu kayak yang paling kayak Ya, harus bisa nih ya. Terus nih, sejauh ini nih dari lomba-lomba itu apa sih yang didapat kayak oh menang dapat itu aja atau ada hal-hal lain nggak yang dicari dari perlombaan yang diikutin? ndak cuma menang yang diharapkan. Kalau menang tuh bonus ya Kak. Ah iya. Jadi kita harapnya tuh ikut lomba untuk menambah pengalaman, Mm-mm. membuka pikiran gitu sih, Kak. Terus dari lomba-lomba tuh ada nggak sih yang abang bagi nih buat teman-teman yang di proteksi tanaman atau buat teman-teman di UNAN nih yang bisa abang bagi nantinya? Hmm, apa ya? Kalau ikut lomba jangan cuman dilihat apa namanya? Hadiahnya atau kita fokusnya pokoknya cuman jadi juara gitu kan. Hmm. Pokoknya kita ikut lomba itu fokuskan untuk eh, menambah pengalaman, terus perbaiki CV terutama. Ya udah, itu sih, Kak. Terus abang kan sekarang nih udah semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 8. Ah, udah semester 8 ya udah di akhir ya. Terus Iya. sekarang udah masuk maba nih. Mm-mm. Terus abang kan dulu mulainya itu di semester 6 ya. Di awal-awal tuh fokus dulu di Mm-mm. nilai. Terus ada nggak nih tips buat maba nih yang mungkin kayaknya pikirannya kayak udah jadi mahasiswa kupu-kupu aja kayaknya prestasi nggak terlalu penting. Ada nggak nih tips supaya mereka tuh nge-push diri mereka nih di UNAN buat berprestasi? Ya, jadi awal semester mungkin karena masih pada bimbang mungkin ya. Mm-mm. Mungkin ada yang masuknya ndak sesuai keinginan gitu. Uh-uh. Ya jalanin aja dulu kuliah yang baik, yang benar gitu. Terus nanti di semester-semester agak semester tengah 5 atau 6 mulai ikutin kegiatan-kegiatan. Pas itu saya juga ikut kegiatan MSIB, Kak. Ah, Iya, ya. kemana tuh? Ke PT Bumi Tamaguna Jaya Agro pas ini perusahaan di kelapa sawit Mm-mm. di Kalimantan Tengah. Wah jauh ya MSIB-nya ya. Ya, Selama sejauh ini nih sama di UNAN kan abang prestasi banget nih pasti terkenal dong ya. Terus kadang-kadang orang juga mikir, ih ikut lomba terus kuliahnya kapan? Emang apalagi udah di semester-semester akhir tuh skripsinya rada-rada struggle ya. Itu gimana nih abang ngehandle itu semua? Kegiatan kan pasti banyak di luar dong. ya. Sebenarnya ngehandle skripsi itu bisa kapan aja kan dicicil ya Kak, Mm-mm. buatnya gitu. Kalau menurut saya tetap fokus ke kuliah dulu, cuman sesekali ikut lomba. Eh, Insya Allah di Mei mendatang ini akan ada lomba lagi Kak. Oh ada lomba lagi. Mm-mm. Oh berarti emang di-push banget nih bang Iya, ya. Terus sejauh ini nih dalam jangka 2024 nih, ada nggak sih goals-goals lomba yang pengen diikuti selain yang di bulan Mei? ada. Ada Glocolis itu dari tingkat inter, terus yang di Mei itu ke Banda Neira Wah, rencananya sih Kak. Kalau sekalian dapat liburan support ya. ya. Insya Allah disupport Mm, pastinya ya bang ya. Oke deh, berarti sejauh ini udah ada ya goalsnya ke depannya mau ikut lomba aja, apa aja nanti ke depannya. Dan kasih tips terakhir nih bang buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ngerasa kayak susah nih lomba gak ada yang support. Abang dulu yang support apakah diri sendiri atau emang disupport langsung dari mana nih waktu ya, ikut lomba? ya. Jadi kalau ikut lomba, terutama niat kita sendiri kan Kak. Kalau kita nggak niat, gimana mau ikut lomba, mau buat proposal dan lainnya gitu. Terus juga ada support dari jurusan, terutama dari dosen pembimbing. Mm-mm. Itu karena kita setiap ikut lomba kan pasti butuh eh, Bimbingan ya. bimbingan, ide-ide dari beliau dan terutama untuk lomba-lomba yang perlu offline itu juga butuh support dari fakultas. Untuk Jadi emang biaya. butuh support banget Iya, ya. Tapi jangan ragu buat ngajuin aja iya, kalau bikin lomba iya ya. betul Kak. Di akhir nih ada nggak sih sepatah dua patah kata dari abang nih untuk mahasiswa-mahasiswa UNAN yang lain nih? Tetap semangat kuliah, jangan jadi kupu-kupu dan
raih itu untuk perbaiki LinkedIn-mu. Mungkin itu, Kak. Raih itu untuk perbaiki LinkedIn ya, Iya. untuk perluas kerja Iya. nantinya. Untuk buat mahasiswa UNAN terutama buat maba nih. Nih, ini tuh bisa jadi tips banget buat kamu, apalagi nih yang mungkin udah ada kepikirannya nih buat jadi kupu-kupu aja deh, apalagi yang jurusannya nggak sesuai tadi ya Bang ya sama yang diinginin. Oke, buat teman-teman semua, kita udah sampai di sesi akhir. Diingat nih pesannya, perbaiki LinkedIn dan juga CV-nya untuk dunia kerja nanti. Oke, sekian podcast hari ini podcast Unan Official untuk hari ini. Terima kasih Abang udah berbagi cerita tentang berbagai lomba-lombanya itu yang udah tingkat internasional, bahkan udah diikutin, udah bawa harum nama Unan di tingkat nasional. Semoga goalsnya nanti di tahun ini semua lomba-lombanya winner nantinya. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman semua, sekian untuk podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa.